Candi pada umumnya dikenal sebagai peninggalan era Hindu-Buddha. Candi dikategorikan sebagai bangunan suci, sacred building yang digunakan untuk tempat yang suci. Beberapa candi masih ditemukan pada masa kini. Peninggalan yang dikategorikan sebagai candi yang ada di Indonesia antara lain Borobudur dan Prambanan. Sedangkan contoh yang ada di Kamboja adalah Angkor Wat. Arsitektur candi memberi inspirasi bagi arsitektur pada masa setelah era kolonial, postkolonial. Istilah candi untuk menyebut bangunan suci pada suatu tempat yang disucikan dikaitkan dengan keberadaan Durga dalam ajaran agama Hindu. Penjelasannya dari istilah candi ditemukan dalam bahasa Sanskrit bahwa nama candi merupakan sebuah kata yang dipakai untuk Durga yang dikenal sebagai the goddess of death atau Dewi Kematian, sebagai Candika, Candigraha, dan Candikagraha atau peristiwa kejadian Candikalaya, yaitu nama-nama yang menunjukkan tempat-tempat dari kuil atau tempat persembahan bagi Dewi Durga. Candikagraha sebagai asal kata candi dikuatkan dengan pendapat N.J. Krom dan W.F. Sutherham, berarti rumah untuk Betari Durga, rumah untuk Dewi Kematian. Candika berarti Dewi Maut yang dikenal sebagai Betari Durga yang mempunyai nama lain Durga Sura Mahesa Mardani. Sedangkan Graha berarti rumah. Candi secara umum dianggap sebagai bangunan yang dibuat untuk memuliakan orang yang telah meninggal, terutama raja dan orang-orang terkemuka. Cinandi, kata dalam bahasa Kawi, artinya yang dikubur di candi, bukanlah mayat atau abu jenazah, namun berbagai jenis logam dan batu-batu akik atau merjan, dan disertai dengan berbagai sajian yang dinamakan pripih yang dianggap sebagai lambang berbagai zat jasmania dari sang raja atau tokoh terkemuka yang telah bersatu dengan dewa penitisnya. Candi di Indonesia umumnya dipandang sebagai peninggalan yang berasal dari era Hindu-Buddha. Semula merujuk pada bangunan yang berfungsi sebagai pemujaan para dewa dalam Hindu dan Buddha, namun di Nusantara pandangan tentang candi tidak hanya untuk bangunan tempat ibadah Hindu-Buddha, namun juga untuk peninggalan-peninggalan lainnya dari era Hindu-Buddha yang non-religius seperti istana atau keraton atau kedaton, permandian atau patirtan, gapura, dan sebagainya yang menonjolkan kemegahan dipandang sebagai candi. Prasada dalam beberapa kesempatan disamakan dengan candi, dan secara umum prasada memiliki arti sesuatu yang mega. Kata prasada dalam bahasa Jawa berarti balerung yang agak tinggi. Sedangkan prasada dalam bahasa Jawa kuno merupakan sebuah tempat duduk yang megah
atau suatu dataran untuk penonton. Rumah besar yang megah dengan tangga-tangga, istana, candi, bangunan megah, candi berpuncak. Kemudian, prasada dalam bahasa Sangsekerta memiliki pengertian sebagai kuil, istana, bangunan yang tinggi, tingkat teratas dari bangunan yang tinggi, tempat duduk atau mimbar yang ditinggikan. Candi dengan 4 puncak dan sebuah menara. R. Sukmono menyamakan prasada yang umum ada di Bali dengan pengertian candi. Prasada sebagai sebuah bangunan suci, terutama di Bali, mempunyai bentuk yang mirip dengan candi, layaknya candi-candi di Jawa Timur yang dibuat dari batu bata. Prasada dalam berbagai kitab Jawa kuno memperlihatkan bahwa gambaran candi dan prasada merupakan istilah yang memiliki kesamaan arti. Penafsiran tentang pengertian candi bagi bangsa penutur bahasa Inggris hanya melihat candi sebagai bangunan peninggalan era Hindu-Buddha di Nusantara, terutama Indonesia dan Malaysia. Sedangkan istilah Wat dikaitkan dengan candi yang ada di Kamboja dan Thailand. Candi dalam perspektif bahasa Indonesia melihat sebagai berbagai bangunan yang memiliki nilai sejarah yang dipengaruhi Hindu-Buddha di seluruh dunia, termasuk seperti Angkor Wat di Kamboja serta Candi Khajuraho di India. Pernyataan dari candi mempunyai kemiripan dengan cedi yang berarti stupa dalam bahasa Thailand. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Untuk keberlangsungan channel ini, mohon klik subscribe, like, lonceng, dan sebarkan ke yang lain.